Entah apa detail yang dilakukan sama Mbak Sum terhadap si Lala nih Wak ya. Lala nggak begitu ingat dengan jelas karena memang dia nggak sama sekali kapan ya aku di ritual, aku nggak tahu. Nah tapi meskipun Mbak Sum ini sangat yakin kalau ritualnya ke Lala ini akan berhasil, pada akhirnya nihil juga hasilnya Wak. Walaupun udah ketemu langsung, dia kata udah diritualkan secara langsung, walaupun Lala tuh nggak ingat kapan ya celah aku tuh bisa diritualkan sama itu, entah mungkin dari jarak dekat, cuman pandangan mata yang aku nggak tahu, aku nggak ingat kata si Lala. Tapi yang jelas nihil juga hasilnya. Lala sama keluarganya emang nggak bisa ditembus Wak sama ilmu hitam waktu itu. Sia-sia juga, habis berjuta juga deh itu sama Mbak Sum. Ya Allah, Fahmi ngapa bunga kali kau? Apa nggak gue pepet aja si Lala tuh? Berdoa minta tolong luluhkan hati Lala ya Allah biar Lala itu suka sama aku. Dia pun gak jelek-jelek kali nyawa, ganteng juga anak tuh kata si Lala. Entahlah, gak tahu udah pikiran sempit. Aduh, aku pula yang geram. Itu semua tadi yang barusan aku ceritakan itu, itulah yang disampaikan sama Mbak Aul ke Lala lewat telepon itu. Itulah sado yang diceritakan sama siapa tuh. Udah lah kan, setelah Lala mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Fahmi, temannya yang sangat dia percayai selama ini nih Wak ya, di situ Lala langsung down lah, dia nangis lah, dia sebadan-badan sampai gemetar badan aku. Shock dia Wak. Kalian lah coba jadi Lala kayak gimana, kalian bersahabat nih, wah nggak kelihatan juga orang ini suka sama kalian apa enggak, tapi ternyata dia udah nyantet kalian. Gimana apa nggak shock tuh? Lala betul-betul nggak nyangka kalau Fahmi ini bisa nekat melakukan hal itu, sampai nekat pergi ke dukun tuh loh. Selama ini tuh Fahmi tuh nggak pernah nunjukkan tanda-tanda kalau dia suka sama aku Nat, nggak ada sama sekali, sekedar kode-kode aja nggak ada loh Nat. Padahal biasanya cewek tuh peka kan Wak, biasanya kan perempuan ini punya feeling yang sangat tajam dan bisa tahu kalau ada cowok yang diam-diam suka sama dia, biasanya kayak gitu kan. Tapi dalam kejadian ini Wak, Lala tuh betul-betul nggak pernah mikir ke sana. Lala nggak pernah menduga kalau ternyata Fahmi kawannya ini ternyata menyimpan perasaan sama dia. Nggak ada kayak gitu. Saking si Fahmi ini selempeng dan setertutup itu Wak. Setiap kali mereka berinteraksi pun nggak ada satupun dari mereka yang kelihatan baper kan, kelihatan salah tingkah, nggak ada. Ya udah, hubungan antara Lala sama si Fahmi itu pure sebagai teman biasa aja. Kalau dia dari awal ngode-ngode, nah dia mungkin aku bisa ngeh nih, oh iya ya dia memang suka sama aku bisa ngelihat dari matanya Mbak, aku bisa lihat dari tindakan dia Mbak, memang dia suka sama aku, cuman aku kaget dia kenapa sampai kayak gini kali ya. Ini nggak ada, macam biasa aja kayak gitu. Apa nggak shock si Lala? Akhirnya setelah Lala tahu kalau Fahmi itu ternyata tidak sebaik itu, hancurlah perasaan dia kan, dia marah, dia sedih, dia kecewa, dia ngerasa dibohongi, semua campur aduk kali jadi satu. Lala sama sekali nggak nyangka selama ini dia berada hampir setiap hari sama orang yang sudah berniat jahat mau nyelakain dia. Dia nggak menduga. Saking kesalnya Lala sama Fahmi waktu itu, di situ tuh di detik itu juga nah dia aku rasanya mau langsung kelabrak, mau langsung jabat jambak deh. Akhirnya betul Wak, tanpa membuang waktu lagi Lala pun segera langsung mengirim si Fahmi ini chat BBM, waktu itu zaman BBM. Lala bilang,